Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Hendra Budiman dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bogor, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0535382285. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Engineer dari Bapak Aswan Supriyadi Sungai SEMKOM, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan kelancarannya. Baik, di sini saya telah ke praktek ketiga ya. Praktek ketiga yaitu pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini sistemnya masih mungkin sama yang sebelumnya ya, tapi di sini mungkin lebih banyak sekali untuk penjelasannya. Di antaranya pembuatan abstrak menu restoran ya, misalkan menu restoran, lalu kemudian dari mulai makanan sampai minuman dan kemudian diskon juga. Nah, di sini izin saya dibuat presentasi seperti ini ya, dibuat PowerPoint yang nanti akan saya jelaskan. Ini mungkin salah satunya menjadi tugas setelah dipelajari. Nah, di sini setelah dipelajari oleh saya ada beberapa menu yang harus nanti saya jelaskan ataupun struktur kelas ya. Struktur kelas diantaranya ada menu item, lalu kemudian makanan, kemudian ada minuman, ada diskon, menu, mengelola daftar menu, lalu kemudian pesanan dan pengelola pesanan. Ya, langsung saja saya akan mempraktekannya menggunakan Visual Studio. Oke, kita coba untuk menjalankan hasil pemrograman ini ya. Di sini saya sertakan PowerPoint juga ya untuk penjelasannya. Lalu kemudian kita coba untuk run. Hasilnya akan seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah menu item ini. Menu item yang di atas ini adalah penjelasan singkat kelas menu item. Kemudian kelas dasar untuk makanan, minuman dan diskon. Yang selanjutnya adalah tidak bisa dibuat objek, hanya diwarisi. Kemudian atribut privatnya atau encapsulation dari mulai nama item menu, kemudian harga item. Kategori ada jenis item, makanan, minuman, dan termasuk juga adalah di sini adalah diskon ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah makanan. Nah, makanan di sini adalah yang pertama adalah kelas mewarisi extend gitu kan, nomor item. Kemudian artinya makanan otomatis punya atribut seperti misalkan di sini ada nama, kemudian nama, ada harga juga ya, ada harga, lalu kemudian kategori. Nah, tambahan atributnya jenis makanan menjelaskan tipe-tipe berat, misalkan di sini tuh berat, ringan, dan kemudian pedas, misalkan gorengan contohnya yang lain-lain ya. Nah, ini di sini ya kategori makanannya.
Lalu kemudian konstruktornya adalah memanggil konstruktor, menu item, mengisi nama, harga, mengisi jenis makanan khusus untuk makanan. Misalkan di sini kita coba untuk mengklik ya angka 1, kita coba memanggil, nah pilih makanan, misalkan nama makanannya apa gitu kan, misalkan nasi goreng seperti itu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya operate method tampilan menu, menampilkan informasi lengkap makanan dari mulai nama, harga, dan jenis makanan. Contoh format ini seperti ini ya. Kalau misalkan yang kemarin sudah dipraktekkan, makanannya nasi goreng, kemudian harganya misalkan 16.000, jenis makanannya apa, berat. Nah, kemudian fungsi dari kelas ini juga menyimpan data makanan secara lengkap, digunakan oleh kelas menu untuk menambah item, dipakai pada pesanan untuk menghitung total. Oke. Ke yang selanjutnya yaitu yang ketiga, minuman ya. Kita coba untuk di run. Nah, pada minuman di sini adalah kelas yang mewarisi extend ataupun menu item, sehingga otomatis punya nama, lalu kemudian harga, kategori, atribut tambahan, jenis minuman. Contohnya adalah di sini kan kategori minumannya apa nih, misalkan panas ataupun dingin gitu kan. Operate menunya dan operate metodenya adalah menampilkan informasi khusus, misalnya di sini minuman harganya berapa, misalkan 5.000 gitu, jenisnya apa, dingin. Nah, coba di sini saya masukkan ya yang kedua, nama minuman contohnya. Nah, misalkan dari mulai harganya di sini misalkan yang tadi itu 5.000 ya. Oke, jenis minumannya di sini tuh ada dingin gitu kan. Nah, ini ya seperti ini, bisa secara fungsi seperti ini. Lalu kemudian fungsi kelas ini adalah menyimpan data untuk minuman lengkap, dipakai oleh kelas menu menambah item, digunakan saat pesanan dihitung. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini adalah misalkan menu diskon ya. Nah, di sini menu diskon di sini adalah untuk menu item, sehingga dapat memiliki nama, kemudian dari mulai harga yang dipakai nominal. Intinya daripada diskon ini atributnya adalah diskon misalkan dalam persenan, contohnya adalah 10%, 20%, lalu kemudian 50%. Memanggil konstruktor, dari menu item, mengatur nilai diskon, misalkan menampilkan informasi diskon. Contoh di sini saya klikkan ya, contohnya adalah promo. Maaf, sini saya masukkan yang ketiga, ekstensi yang ketiga yaitu nama diskon. Sini adalah promo akhir pekan, contohnya promo akhir pekan. Nah, dia dapat diskonnya berapa, misalkan 20%. Nah, oke. Jadi intinya fungsi dari diskon ini adalah untuk mengurangi total pelanggan, kemudian menjadi bagian dari menu supaya diskon bisa dipilih seperti item-item yang lain itu ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah kelas menu. Nah, kelas menu itu adalah untuk menyimpan list ya, menyimpan list ataupun menambahkan objek pada minuman dalam diskon dalam menu, misalkan menampilkan semua item memegang menu dari masing-masing gitu ya. Kemudian di sini ada tampilan menu, menampilkan semua item yang memanggil tampil menu milik masing-masing, cari menu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus item, simpan ke sistem input dan output ya. Lalu kemudian load, muat ataupun dari file. Peran penting dari kelas menu adalah menjadi pusat manajemen seluruh data menu. Kita coba memasukkan, misalkan di sini adalah tampilan menu. Nah, di sini menu utama itu kan ada, yang pertama adalah tambah makanan, lalu kemudian tambah minuman, tambah diskon, lalu kemudian tampilkan menu. Nah, nanti di sini tuh menu utamanya ada 7 opsi, itu dari salah satu fungsi menu utama. Kemudian yang selanjutnya adalah menu pesanan, yaitu fungsi ini adalah digunakan untuk mencatat item yang dipesan pelanggan dan menghitung pembelian ya. Misalkan saya simulasikan, di sini adalah tampil utama pesanan.
Oke, tanyakan pesanan. Apa item yang ingin dipesan? Contohnya adalah minuman gitu kan. Ini seperti ini gitu kan untuk hasilnya. Lalu yang terakhir itu adalah di sini ada stroke juga ya. Nah, untuk stroke di sini kan setelah dari semua pesanan yang dikelola yang dilakukan oleh antara pembeli dan kita sebagai penjual gitu, maka akan dikeluarkannya adalah stroke ya. Itu ya. Oke. Untuk praktek 3 kali ini sudah selesai dilaksanakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kepada dosen pembimbing juga terima kasih ya udah untuk bimbingan kali ini, dan mohon untuk kritik dan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.